Oke, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Amalia kembali hadir menemani Anda di dialog khusus kali ini. Wah pemirsa nih, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan narasumber dari KPKNL. Oke, kita langsung kenalan terlebih dahulu ya pemirsa ya. Let's go. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik, gimana? baik. Alhamdulillah siap. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Mantap ya Bu ya. Semangat ya hari ini ya Pak Bu ya. Iya, semangat hari Rabu. Boleh Bapak Ibu sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Radar TV. Semoga warga masyarakat Priangan Timur selalu tersenyum. Seperti Ibu. Iya, semangat Oke. pagi semuanya. Oke, mantap, mantap. Kita geser ke Bapak. Boleh Bapak sapa-sapa terlebih dahulu, kenalan dan lain-lain. Pemirsa, Assalamualaikum Sampurasun. Perkenalan kami dari KPKNL Tasikmalaya, Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang KPKNL Tasikmalaya. Saya dan Ibu Lis, saya Arianto. Kalau Ibu Lis selaku pejabat fungsional pelelang muda, jabatan fungsional. Kalau saya mewakili KPKNL Tasikmalaya, saya sekarang diberi amanah menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Negara KPKNL Tasikmalaya. Selamat pagi, dan kantor kami terbuka untuk pemirsa semua, khalayak umum, dengan tugas yang kami emban yaitu pelayanan lelang, penilaian aset negara, penagihan piutang, dan pengelolaan keuangan negara. Oke, sip, mantap Pak. Terima kasih ya kenalannya. Oke, bagi para pemirsa nih yang belum mengetahui lebih dalam terkait KPKNL ini, langsung saja saksikan episode kali ini dari awal sampai akhir. Tentunya kita akan mengupas tuntas terkait KPKNL. Oke, Bu, Pak, nih kita akan langsung aja ya bincang-bincang terkait seputar KPKNL ini. Barangkali mungkin para pemirsa yang belum mengetahui lebih dalam ya terkait KPKNL. Mungkin Pak, ini boleh ya kita tanya kepada Bapak terlebih dahulu deh. Siap. Pak. Kita perkenalkan terlebih dahulu KPKNL itu apa sih Pak gitu kan. Boleh Pak? Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya sudah singgung, KPKNL adalah salah satu instansi vertikal. Vertikal itu berarti kita nginduknya ke Kementerian Pusat dan Kementerian langsung bertanggung jawab Presiden. Kita di bawah Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Jenderal. Salah satu Direktorat Jenderalnya itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di bawahnya kantor wilayahnya ada kantor wilayah di JKN Jawa Barat, dan di Priangan Timur ada kantor vertikal setingkat satuan kerja, yaitu Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang atau KPK Tasikmalaya, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Jadi istilahnya di sini biasa disebut dengan Priangan Timur. Priangan Timur. KPKNL diamanatin, tadi sudah saya sebut sekilas, diamanat itu mengemban tugas pokok fungsi kementerian dalam hal satu, pengelolaan kekayaan negara, kedua, melayani lelang eksekusi maupun kekayaan negara, terus penilaian kekayaan negara maupun kekayaan BUMN juga sama BUMD juga dilayanin, terus penagihan piutang. Penagihan piutang itu misalnya negara punya piutang kepada pihak ketiga atau masyarakat yang oleh instansi istilahnya krediturnya tidak bisa menagih karena BDEP, mungkin diserahkan ke kantor kami untuk kami upayakan ditagih. Oh, oke. Dari 6 wilayah tadi, cakupan tadi, kantor layanannya itu hanya di
Alamat kantor kami ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 19. Oke. Berarti hanya di sana, tapi cakupannya luas ya. Luas, Sepriangan Timur gitu. 6 kabupaten kota ya. Mantap. Oke, Ibu. Kalau Ibu sebagai Ibu sebagai apa tadi? Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ari, saya sebagai pelelang. Pelelangnya. Iya. Oke, mantap. Okay. Iya, jadi untuk apa? Tadi melayani 6 wilayah ya. KPKNL Tasikmalaya itu punya 4 pelelang, 4 orang pelelang. Iya. Kalau misalkan kantor layanan ini perusahaan-perusahaan besar juga kan Pak ya masuk, itu perorangan juga bisa Pak itu dikasih manfaatnya bisa ya? Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi stakeholder kami atau mitra kerja kami itu kan kami tusinya tadi disebutkan ada penilaian, terus piutang, penegakan piutang, lelang sama pengelolaan BUMN barang milik negara. Jadi stakeholdernya itu mungkin untuk satu-satu untuk Bulis selaku pelayan dalam hal lelang itu stakeholdernya itu utamanya pihak perbankan yang mengalami kesulitan untuk melakukan lelang hak tanggungan. Misalnya non performing loan-nya itu kan rendah sehingga perlu diadakan tindakan terakhir yaitu pelaksanaan lelang hak jaminan yang terikat hak tanggungan itu stakeholdernya kebanyakan dari pihak perbankan. Tapi juga ada stakeholder dari pihak instansi pemerintah, misalnya ingin menghapuskan barang BUMN-nya atau BMD-nya, istilahnya plat merah lah ya. Itu bisa langsung dilayani oleh KPKNL, dalam ini mungkin akan didiskusi ke Ibulis. Jadi stakeholdernya di Bulis lebih banyak. Kalau stakeholder dalam misalnya di seksi saya pengelolaan negara itu stakeholdernya adalah Satker, satuan kerja vertikal yang diberi amanat untuk mengelola aset negara yaitu BUMN. Jadi mungkin aset negara itu kan di Priangan Timur mungkin istilahnya plat merah itu kan ada plat merah yang istilahnya BMD sama BMN. Stakeholder kami untuk pelayanan negara itu yang plat merah itu yang BMN. Intinya BMN itu adalah instansi yang diberi amanat, dikasih anggaran, sehingga dari anggaran negara itu APBN itu ada aset-aset yang dibeli, yaitu yang kami kelola. Jadi stakeholder kami itu satuan kerja yang di bawah kementerian yang istilahnya nggak ikut otonomi, instansi vertikal gitu. Misalnya kayak Kemenak, di bawah Kemenak itu kayak madrasah, kantor Kemenak kabupaten kota, terus lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, terus Polri, Polres, Polsek, terus BPS, BPN, KPU gitu. Kalau untuk yang BMD mungkin stakeholdernya itu ada di mungkin irisannya dengan Ibulis. Itu yang untuk saya itu hanya satuan kerja yang vertikal non otonomi. Terus satuan kerja stakeholder yang lain untuk pelayanan penilaian. Pelayanan penilaian juga ada seksinya juga atau semacam divisinya juga. Itu melayani BUMN dan BMD. Kalau untuk piutang negara, penagihan piutang negara, piutang macet, itu stakeholdernya itu bisa dari instansi BUMN, yaitu instansi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi untuk stakeholder itu kami dari perbankan, dari instansi satuan kerja vertikal, dari kementerian vertikal, dan instansi Pemda yaitu SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jadi cakupannya ya dari perbankan sampai yang plat merah lah. Plat merahnya itu plat merah daerah maupun pusat gitu. Siap. Kita lanjut nih terkait lelangnya. Oke, Ibu, ada barangkali mungkin dari pemirsa ini yang belum mengetahui nih lelang gitu kan. Lebih detailnya lelang itu apa sih, Ibu? Kalau lelang sendiri, kata lelang sebenarnya udah familiar ya. Iya, betul. Di masyarakat tuh lelang tuh familiar ya. Jadi apa-apa dilelang gitu. Sampai ada banner iklan di toko aja nih,
lelang gitu kan, betul. barang lelang seperti itu kan. Iya, tapi lelang sendiri yang terkait dengan KPKNL itu dengan kantor kami itu bisa dibilang sebagai lelang resmi negara gitu loh. Jadi kalau yang dikenal tuh lelang itu belum tentu dia lelang resmi gitu. Lelang resmi hanya di KPKNL. Begitu. Karena memang lelang sendiri itu kan sudah dikenal dari sejak tahun 1908. Jadi awal cikal mulanya lelang itu di 1908. Jadi dulu kan ketika apa istilahnya bangsawan Belanda itu kan istilahnya mobile, karena kita kan dijajah Belanda ya 350 tahun gitu loh. Jadi ada pejabat-pejabat mungkin dari Hindia Belanda yang mutasi gitu ke Indonesia, dia mau mutasi lagi ke Belanda, lah ini barang diapain gitu loh. Nah, itu awal mula lelang itu dari itu gitu. Jadi itulah terus dilelang. Terus selanjutnya lelang menjadi resmi dengan adanya peraturan yang namanya Vendu Reglement dan Vendu Instruksi. Apa itu, Bu? Peraturan zaman Hindia Belanda yang mengatur tentang lelang, dan itu masih dipakai sampai sekarang. Iya. Jadi lelang di kami itu suatu bentuk penjualan. Kan ada juga kayak lelang tender, ada juga kan pembelian, tapi bukan. Lelang resmi negara yang ada di KPKNL itu penjualan terbuka untuk umum. Jadi siapapun itu boleh ikut gitu, boleh juga menjadi penjual gitu. Jadi bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli, kan dia terbuka untuk umum. Terus untuk penawaran itu bisa lisan, bisa juga tertulis. Teorinya seperti itu, tapi untuk saat ini penawaran itu hanya karena lelang kita itu sudah bertransformasi menjadi lelang melalui internet, otomatis penawarannya menjadi tertulis kan. Jadi saat ini memang secara aturan lelang konven itu masih dimungkinkan, tetapi hanya untuk hal-hal tertentu, katakanlah untuk kepentingan seremonial atau lelang kayu perhutani dari tangan pertama, itu kita masih konven. Tetapi selain itu lelang kita sudah menggunakan melalui via internet di laman lelang.go.id. Jadi bisa mengunjungi laman tersebut ya, Bu ya. Ya, jadi ketika ingat lelang negara, lelang resmi, ingatlah bahwa kita ada di lelang.go.id. Seperti itu. Ini ngobrolin terkait lelang ya, Ibu. Ada katanya lelang wajib dan lelang sukarela kalau tidak salah ya, Bu? Iya, betul. Itu apa sih, Bu? Iya, jadi itu tadi berawal dari cikal mula lelang seperti itu. Memang awalnya mungkin dari pemerintahan ya. Dari pemerintahan. Jadi di kami itu memang ada dua jenis lelang. Lelang wajib dan lelang sukarela. Lelang wajib itu ada dua juga. Lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Jadi kalau lelang eksekusi itu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu lelang eksekusi. Kalau lelang non eksekusi itu lelang untuk melakukan penjualan barang yang memang secara aturan atau ketentuan itu dia itu memang harus dilelang. Seperti itu, iya. Kalau lelang sukarela bebas, namanya sukarela kan bebas saja kan ya. Siapapun mau melelang boleh gitu. Betul. Gitu. Itu contoh barangnya apa, Ibu? Yang tadi yang wajib. Misalkan sebenarnya kalau masalah barang itu di luar ini ya, di luar jenis ya. Karena kan dia berbeda gitu lah ya. Ini kan cuma jenis gitu. Yang membedakan tadi kan, kalau lelang eksekusi dia itu untuk melakukan putusan atau penetapan pengadilan gitu. Kalau lelang non eksekusi itu dia untuk melakukan aturan, kalau sukarela bebas saja gitu. Tapi kalau barangnya kan beda lagi kan. Jadi itu mah beda ya, bukan masuk ke jenis-jenis ini. Iya, jadi kalau barangnya itu termasuknya palu gada gitu loh. Apa lo mau gue ada gitu.
Karena semua itu bisa dilelang gitu. Iya, Semua betul, tuh bisa betul. dilelang. Oh, Barang itu kan oke. meliputi barang yang berwujud, barang yang tidak berwujud, ada juga hak juga. Itu kita bisa lelang semua gitu loh. Barang berwujud ya bisa kelihatan kan. Berwujud tuh berarti kan yang ada Ada lah, tiga gitu kan, dimensinya bener. lah. Apalah, coba bisa disebutin apa tuh yang berwujud? Apa aja yang di sini juga. Bisa dilelang juga ya. Ya mungkin tanah, bangunan, kendaraan, segala macam ada. Kita bongkaran juga ada, Oke. scrap ada, sisa proyek ada, semuanya ada gitu. Bahkan untuk piutang aja bisa dilelang gitu. Piutang Saham juga. bisa dilelang Oh, gitu. oke, Jadi siap, kita lelang tidak hanya untuk menjual, tapi juga bisa kita lelang untuk hak menikmati. Kita juga ada lelang sewa dan Tasikmalaya juga sudah pernah dulu lelang sewa di Garut kalau nggak salah, itu kios pasar itu pernah kita lelang untuk hak menikmatinya, untuk sewanya. Oh. Iya. Oke, Seperti mantap itu. berarti ya, Pak, ya. Siap. Sekarang kita kembali lagi ke Bapak ya terkait BMN ya. Jadi nanti kita selang-seling nih terkait lelang BMN gitu. Nah Pak, tadi juga sudah disinggung ya Pak ya terkait BMN, apa sih BMN gitu ya Pak ya. Dan itu ada perolehan sah katanya BMN. Contohnya apa sih Pak itu? Jadi kembali lagi Bu ya, arti dari barang milik negara itu Iya. barang-barang yang didapat dari beban belanja APBN atau perolehan yang sah. Jadi perolehan yang sah itu misalnya satu, mungkin negara menerima barang bukan dari belanja APBN, itu dari hibah. Dari hibah. Dari mungkin ibu menghibahkan negara boleh. Hibah mobil untuk kami gunakan untuk tugas pokok pemerintahan. Bisa hibah dari misalnya dari Pemda boleh. Kan antara Pemda sama pemerintah pusat itu kan beda entitas. Ya, jadi bisa saling menghibah, bisa. Hibah dari korporasi juga boleh. Terus selain hibah misalnya yang perolehan sah itu putusan pengadilan. Misalnya putusan pengadilan memutuskan misalnya tindak korupsi, barang pelaku korupsinya disita. Itu kan disita, kalau putusan pengadilan disita dan disita untuk negara, ya misalnya kalau barang bergeraknya disita di lelang gratifikasi, itu hasilnya ke negara, misalnya harta tetapnya tanah atau bangunannya itu disita, terus putusan pengadilan menyatakan itu dirampas negara, berarti ya itu jadi akan jadi barang negara. Itu perolehan sah. Misalnya ada harta benda yang temuan, misalnya dasar laut gitu kan, setelah diumumkan dengan prosedur tertentu, ya karena ada prosedur yang nggak ada yang ngakuin, berarti ya diambil negara. Gitu. Terus ada perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak itu misalnya ya, contohnya itu perjanjian, misalnya Ibu tahu mungkin jalan tol ya. Jalan tol kan tanahnya kan tanah negara, dibebaskan oleh negara. Misalnya infrastruktur mungkin itu pihak swasta gitu. Dikasih hak konsesi untuk pengelolaan tol, setelah jalan tolnya konsesinya berakhir, mungkin bangunannya itu akan menjadi milik negara. Bisa dioperatorkan negara, diserahkan ke BUMN untuk dioperatorkan bisa. Tapi intinya itu nanti bangunannya itu setelah selesai kontrak konsesinya akan menjadi milik negara gitu. Jadi negara itu ingin, bisa juga dengan mekanisme bangun guna serah guna bangun. Jadi negara punya tanah, tapi daripada tanah itu tidak teroptimalkan, mungkin dia digunakan oleh pihak ketiga, dia mengadakan aktivitas pelayanan maupun ya aktivitas ekonomi di atas tanah pemerintah, dikasih konsesi bangunan di atas tanah itu. Setelah beberapa tahun kemudian bangunan diserahkan ke negara. Kan awalnya kan nggak mengeluarkan duit karena dikasih konsesi, pihak ketiga bangun, setelah selesai jadi milik negara. Itu perolehan yang sah. Oke, siap. Lanjut Pak, kalau misalkan siklus pengelolaan BMN ini seperti apa ya Pak? Iya. Baik Bu, jadi BMN itu kan barang. Iya. Setiap barang itu pasti ada siklusnya Bu ya. Jadi siklus BMN itu, siklus pengelolaan BMN itu mungkin dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu kan instansi pemerintah, yang tadi instansi vertikal yang di daerah itu kan, ingin membutuhkan gedung, membutuhkan mobil untuk, tujuannya untuk bukan untuk dipakai untuk pejabatnya, bukan. Pejabatnya pakai itu untuk dalam rangka tugas pokok fungsi pemerintahan. Dia butuh berapa, gedung berapa, butuh tanah berapa yang digunakan untuk beraktivitas pelayanan,
butuh kendaraan berapa, butuh HTK berapa, butuh meja kursi berapa. Itu sebelumnya harus direncanakan dulu, karena kenapa? Ya emang utamanya BUMN itu larinya ke APBN. Karena APBN harus direncanakan dari awal. Itu menggunakan aplikasi juga, tapi tetap menggunakan rapat yang membahas mungkin dari pihak Satker pengguna akan dibahas. Biasanya tahun sebelum pelaksanaan itu dibahas oleh mungkin Satker sama Kementerian Keuangan sama mungkin Bappenas. Setelah dibahas mungkin disetujuin ya. Tapi nggak semuanya itu, kalau jadi kebutuhan tuh nggak semuanya itu dipenuhin. Antara kebutuhan kayaknya mungkin keinginnya banyak, tapi sebenarnya butuhnya cuma 2 mobil atau 2 motor, tapi keinginannya pengen 5. Setiap pegawai mungkin dikasihkan kendaraan, tapi kan itu nggak sesuai kebutuhan pokoknya kan. Yang penting negara itu pada dasarnya kebutuhan untuk pelayanan itu dipenuhin dulu sehingga kalau ngajuin misalnya 5 gedung atau 3 gedung atau 5 motor atau mobil gitu kan, yang dia disahkan berapa ya setelah dibahas, setelah diverifikasi tentunya dengan metode-metode tertentu yang disetujui, misalnya hanya 2 atau 3 barang, ya akan dikasih alokasi anggaran. Tahun berjalan itu akan, kalau sudah dialokasi anggaran, akan diadakan tender itu pengadaan. Pengadaan dengan menggunakan mekanisme anggaran APBN. Tadi kan emang divisi BUMN kan salah satunya emang utama dari belanja di APBN, yaitu tahun berjalan. Awal tahun biasanya lelang tender, bukan lelang. Kalau ibu kan lelang menjual, kalau tender lelang untuk mengadakan. Jadi tolong bedakan antara lelang tender sama lelang yang ditulis, itu kan menjual. Kalau tender kan ingin membeli. Kalau lelang menjual tulis itu biasanya umumnya itu akan dilepas dengan harga tertinggi. Kalau lelang untuk tender biasanya harga yang lebih ekonomis, efisien, intinya lebih murah tapi ya efektif gitu. Jadi tolong bedakan antara lelang tender sama lelang pengadaan barang BUMN. Setelah dilelang, ada pemenang tendernya itu, barang kan setelah dibayar dengan BPN kan digunakan. Tadi kan direncanakan, diadakan, digunakan. Habis itu dalam hal penggunaan itu jangan lupa dioptimalkan pemanfaatannya. Terus jangan lupa dipelihara. Dipelihara itu agar kegunaan BUMN itu tetap menunjang tugas pokok fungsi. Tentunya dengan adanya ya ada pemeliharaan. Terus diamankan. Pengamanan itu dalam bentuk 3 pengamanan, Bu. Tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum. Administrasi itu barang BUMN itu harus dicatat di penatausahaan untuk akuntabilitas agar tercantum di neraca Satker, neraca sampai dikonsolidasi jadi neraca tingkat pemerintah pusat. Itu ada neracanya, aktifanya negara itu punya berapa itu ada. Itu dicatat, ditazulkan, diamankan. Diamankannya itu misalnya kalau tanah dikasih pelang, terus disertifikatkan kalau tanah. Kalau kendaraan diurus BPKB-nya, jangan sampai nunggak gitu. Bukti pemilikannya itu harus diurus gitu. Terus kalau pengenalan fisik ya kalau tanah bangunan dipagerin, jangan sampai ada yang nyerobot gitu. Jadi diamankan, habis itu mungkin dioptimalkan. Misalnya ada yang space tertentu yang tidak mengganggu pelayanan, misalnya ada ruang parkir di situ kan, ada misalnya bisa dipakai untuk kios, boleh. Tanah negara dipakai untuk pihak ketiga boleh, tapi kan harus dibayar sewa. Itu bisa dioptimalkan, bisa dipakai untuk mesin ATM boleh. Atau dipakai perbankan mau membuka kantor kas pelayanan boleh. Itu bisa dioptimalkan. Setelah dioptimalkan kan setiap tahun juga harus ditata usahakan. Salah satu tata usahakan itu dilaporkan. Setiap semester itu dilaporkan posisi aset setiap instansi itu berapa, dilaporkan terus. Terus dilaporkan, suatu saat kan umurnya ekonomisnya kan habis. Itu saatnya dihapuskan. Dihapuskan tuh ini kalau tadi diadakan, sekarang dihapuskan. Dihapusnya gimana? Rata-rata dilelang lagi, nanti balik lagi. Ya, diadakan lelang tender. Saat dihapuskan kebanyakan dilelang melalui lelang pelepasan. Tapi harus dinilai juga. Di kami juga ada pejabat penilai juga. Penilai. Jadi ada kaitannya juga antara seksi saya sama Bu Lis ada. Saat melakukan lelang penjualan. Penghapusan, Satker akan ngajukan ke
Iblis. Oh, oke. Ada Siap-siap, saling berkaitan ya. Siap-siap. Gitu. Berarti siklusnya itu juga ya, lumayan Ya, banyak siklus lumayan juga. panjang gitu. Iya, iya. Gitu, lelang-lelang ya, mantap nih. Berarti bagi para pemirsa nih yang mau lelang apapun itu ya, Bu ya, Pak. Lelang kalau aja, lelang gitu. pelepasan, lelang penjualan. Kalau tender kan setiap instansi bisa mengadakan lelang tender masing-masing. Kalau lelang pelepasan tuh wajib melalui dalam ini menghubungi kantor KPKNL. Oke, ya gitu. siap. Ini Eka juga baca-baca Bu di sini katanya pribadi dan UMKM itu bisa juga mendaftarkan produknya untuk ikut di lelang. Itu apa betul, Bu? Iya. Baiklah. Betul sih. Tadi kan lelang banyak jenisnya ya. Betul. Ada lelang wajib, ada lelang sukarela gitu. Jadi tadi juga untuk apa? Istilah pengguna jasa lelang ya. Pengguna jasa lelang itu juga kan lebih beragam ya, karena kan bisa tadi perusahaan besar bisa, tapi kan ini mau jadi apa gitu, mau jadi penjual, apa mau jadi peserta gitu. Instansi pemerintah bisa juga gitu, BUMN bisa juga gitu, Perum bisa juga gitu. Memang di kita itu untuk pengguna jasa lelang itu beragam, karena kita kan ada dua sisi ya, penjual dan pembeli gitu. Tadi termasuk untuk UMKM ya. Iya, UMKM. UMKM tuh pelaku UMKM itu bisa mengajukan lelang ke kami melalui lelang sukarela. Pelaku UMKM pun bisa juga ke kami sebagai peserta lelang ketika mungkin bisnis mereka sudah maju gitu. Mereka butuh rumah gitu kan. Mereka butuh rumah, bisa lihat-lihat di lelang.go.id. Ada nggak nih istilahnya aset yang menarik di kami gitu untuk dijadikan perluasan usaha. Dia juga bisa pelaku UMKM itu menjadi peserta lelang kalau itu. Tapi kalau itu tadi, kalau UMKM bisa lah intinya. Bisa jadi penjual atau pemohon lelang, bisa juga jadi peserta lelang gitu, peminat lelang bisa juga. Oh, oke. Berarti bisa apapun. Nah, kalau misalkan gitu ada nih dari pemirsa yang ingin lelang, dokumen apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan gitu? Seperti itu. Lah, ini tadi otomatis saya tanya lagi, lah ini pemirsa itu mau jadi apa nih? Mau jadi pemohon atau mau jadi peminat gitu, mau jadi peserta gitu. Tapi oke lah, ada satu titik benang merah, baik itu pemohon atau peminat, itu harus punya akun gitu. Akun di lelang.go.id. Iya, baik dia sebagai pemohon atau dia sebagai pesertanya. Iya, jadi di laman kami di lelang.go.id itu sudah dibagi. Jadi ketika itu buka berandanya, itu di sudut kanan itu ada dua pilihan, mau masuk apa mau daftar gitu loh. Jadi kalau sudah punya akun berarti kan tinggal masuk, masuk lewat email dan password. Dia itu nanti bisa dia itu sebagai pemohon lelang, atau bisa juga sebagai calon peserta lelang. Tapi kalau didaftar itu juga untuk lelang.go.id itu sudah ada manajemen user. Jadi daftar itu dibagi dua lagi juga. Dia daftar sebagai perorangan apa sebagai entitas gitu. Ada juga gitu. Dan semuanya tuh mudah gitu loh. Mudah cukup kalau perorangan ya, karena pemirsa mungkin lebih banyak perorangan ya. Kalau perorangan cukuplah seperti juga daftar di Shopee gitu, seperti juga daftar di Lazada gitu kan, pasti disiapkan KTP ya kan, NPWP. Identitas yang jelas identitas sekarang kan KTP, NPWP dan nomor handphone kan. Tiga itu di mana-mana pasti itu ya. Itu saja. Selanjutnya otomatis ketika pemirsa yang sudah bersentuhan dengan dunia internet otomatis akan familiar, pasti punya alamat dunia maya ya, email gitu. Jadi saya kira untuk melakukan pendaftaran di akun lelang.go.id tidak ada masalah buat masyarakat yang kekinian gitu. Iya, betul banget. Iya, karena sangat-sangat mudah gitu. Iya. Oke. Jadi tahap pertama itu adalah kita harus punya akun dulu gitu kan. Harus punya akun dulu di lelang.go.id. Nah, kalau misalkan udah nih
Eka misalkan udah punya nih akunnya sebagai peserta misalkan, administrasi udah tuh beres, terus prosedur selanjutnya apa untuk masuk? Oh iya, kalau Eka udah punya akun nih kan, berarti tadi ada 2 ya, daftar sama masuk kan. Berarti Eka tinggal masuk aja gitu. Masuk itu udah berarti kita tuh masuk tuh lewat email dan itu. Password. Kalau sudah masuk, kita bisa lewat berandanya yang sekarang dibuat kekinian juga gitu. Karena kan untuk lelang.go.id ini termasuk baru gitu loh. Jadi untuk lelang internet itu sebenarnya kita sudah dari tahun 2012. Itu ada di portal lelang.go.id. Tetapi karena mengikuti perkembangan zaman, kemarin mulai 1 Februari 2025 ini kita implementasi pindah alamat dari portal lelang.go.id menjadi lelang.go.id. Untuk lelang.go.id sendiri tampilannya mungkin lebih fresh ya, lebih refresh, lebih istilahnya bisa intinya pengalaman dunia maya lebih bisa memenuhi ekspektasi para jadi tertarik juga ya para peserta gitu. Untuk tampilannya gitu. Jadi di sana itu sudah ada mana lelang-lelang yang live yang hari itu tuh dilelang gitu. Terus mana lelang-lelang yang memang interest, namanya hot lelang gitu. Terus untuk filter juga sudah lebih mudah karena filternya itu cepat dan dibikin macam-macam gitu loh. Apa yang mau dicari di situ ada, seperti itu. Iya, siap, mantap. Lelang, mantap sekali. Nanti kita coba-coba juga. Iya, silakan. Dan lain-lain gitu ya. Silahkan ditunggu deh. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya ya. Pak Bu, bebas ini masih apa yang jawab bebas banget terkait ini masyarakat, badan publik gitu ya. Apa bisa meminta informasi publik ke KPKNL Tasikmalaya gitu? Itu bisa banget ya tentunya. Mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh. Sebelumnya tadi kan udah diterangkan Bu Lis. Intinya tuh saya sering nerima WA gitu kan. Pak, ini lelang ini resmi nggak? Intinya bagi pemirsa semua. Lelang yang resmi hanya di lelang.go.id. Jangan percaya dengan pemberitaan lelang yang mengatasnamakan KPKN tapi bukan dari lelang.go.id. Lelang.go.id itu resmi dan pasti kalau dimintain misalnya syarat uang jaminan pasti setornya ke rekening bendahara negara, bukan rekening pribadi itu. Terus untuk informasi publik yang ingin dimintakan kami, ada alur prosedurnya Bu ya. Jadi bisa surat ataupun WA, nanti akan diolah oleh seksi tersendiri, yaitu seksi mungkin hukum dan informasi, apakah ini boleh atau tidak informasinya disampaikan. Kan ada yang dikecualikan, jadi sesuatu yang dikecualikan kita nggak boleh menginformasikan, ya kita tunduk aturan itu. Kalau aturan itu memang sifatnya publik, ya kami akan menjawab permintaan itu. Gitu. Jadi boleh. Boleh banget ya. Sesuai aturan tapi. Sesuai aturan dan bisa hanya diakses di. Kalau lelang.go.id itu memang lelang resmi hanya di lelang.go.id. Untuk lelang untuk informasi yang lainnya boleh. Itu bisa bersurat, bisa WA minta informasi apapun tentang pengelolaan kekayaan negara, tentang piutang negara. Terus misalnya ada yang ditagih KPKN, sisa utang saya berapa ya? Mungkin itu pertanyaan yang apakah itu bisa atau tidak, yang nanti dikaji dulu. Itu akan disampaikan ke pihak privat atau publik, ya akan dikaji dulu sama bagian hukum dan informasi, Bu. Ada seksi tersendiri, Bu. Ke tahap-tahapnya juga ya. Tapi intinya itu kita nggak menutupin informasi yang siapanya publik. Silahkan siapa aja bisa bertanya kepada kami. Kalau misalkan biaya jasa layanannya tuh Bu, gimana ya itu terkait lelang ini Bu? Terkait lelang ya, iya betul, iya di mana-mana nggak ada yang gratis ya. Apa-apa ada biaya begitu ya. Sekarang mah masa-masanya itu ya Bu. Ya gimana tuh Bu terkait itu? Jadi kalau untuk
biaya layanan lelang itu tadi kita mengacu di peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2020. Di situ ada tarif dan biaya. Kalau kita masuknya kan PNBP karena kita di luar pajak. Mungkin nanti Pak Ari bisa lebih menjelaskan nih PNBP itu apa. Jadi kita di situ. Jadi biaya itu juga terkait dengan tadi jenis lelangnya. Jenis lelangnya itu jenis lelang apa dan dia itu sebagai apa juga sama apakah dia sebagai penjual apa sebagai pembeli. Itu di PP nomor 62 tahun 2020 itu diatur semua. Jenis lelang eksekusi, non eksekusi atau sukarela, dia itu sebagai penjual atau sebagai pembeli, semuanya itu resmi diatur. Selain itu gratis. Gitu. Ada yang juga ada gratisnya juga berarti ya. Selain yang diatur di BP 62 ya berarti gratis. Tidak dipungut biaya, kayak seumpamanya ngambil kutipan itu juga gratis, tidak dipungut biaya. Siap. Terus itu kan tadi Ibu jelaskan ada baru ya, apa sih namanya, lelang.go.id itu baru ya. Itu fitur-fitur barunya tadi apa aja Ibu? Untuk fitur-fitur baru ya. Ini di lelang.go.id ini sebetulnya kan tadi ya kita tuh simple ya, penjualan gitu loh ya. Jadi kalau fitur baru itu ini itu untuk pengembangan di back office-nya. Jadi kalau untuk tampilannya yang penting kan pemirsa itu dia itu butuh apa, pengen beli, dia di beranda itu ada tinggal klik gitu kan, kan. Tapi kalau terkait fitur-fitur baru memang kita ini masih dalam tahap pengembangan, itu lebih ke back office-nya gitu. Jadi di sini ketika yang dulu gitu untuk yang di portal lelang.go.id itu kan masih sederhana ya, masih sederhana untuk fitur-fiturnya ya, baik di sisi di front office-nya maupun di sisi back office-nya. Kalau yang baru ini fitur-fitur barunya itu lebih ke yang di back office-nya. Tapi kalau untuk front office-nya pemirsa cukup indah dipandang gitu, mudah untuk istilahnya dipilih barangnya. Jadi kita cukup mudah sih, tinggal tadi ketika sudah masuk ada di beranda, tinggal kita filter kita butuh apa atau kita pengen ikut lelang KPKNL mana, karena kan memang KPKNL tadi sebagaimana di awal tadi Pak Ari menjelaskan bahwa kita itu instansi vertikal itu kita ada 62 kantor di seluruh Indonesia. Betul ya Pak Ari ya? Seperti itu ya. Jadi katakanlah orang Tasik mau beli barangnya di mana coba seluruh Indonesia di mana nih? Pengen beli di mana nih? Di mana kota besar lah misal. Di Surabaya gitu ya. Bisa tinggal, KPKNL Surabaya jual apa nih? Itu bisa difilter. Di KPKNL Bandung nih yang deket tetangga jual apa gitu, bisa dilihat juga. Terus bisa juga kita pengen apa nih? Kita pengen motor, kita pengen mobil, kita pengen rumah, kita pengen besi tua. Intinya banyak hal yang di pasaran itu tidak ada dan hanya dijual di lelang. Karena tadi kan lelang kan pintunya banyak ya, pintunya banyak dan ada yang wajib gitu loh. Jadi ada barang yang memang dia nggak bisa dijual di mana-mana, tapi bisanya itu dijual melalui lelang. Gitu. Karena peraturan dia harus dijual melalui lelang dan itu sangat-sangat diminati oleh peserta lelang. Gitu. Siap. Bu, Pak, ini kan maksudnya banyak sekali sekarang iklan berseliweran gitu ya di media sosial, baik itu terkait lelang ini khususnya. Dan gimana sih kita misalkan meyakinkan kepada para pemirsa gitu, soalnya kan mungkin ada dari pemirsa yang merasa ragu nih terkait lelang ini, apakah ini asli atau enggak gitu. Nah, bagaimana cara memastikan, meyakinkan maksudnya kepada pemirsa gitu, ini bener loh gitu. Takutnya salah atau gimana, ragu gitu Bu. Oke lah kalau begitu. Ya berarti ini langsung ke pemirsa ya. Hai pemirsa Radar TV, untuk dialog interaktif kali ini, ingat untuk
lelang hanya di lelang.go.id. Iya, Itu saja sih sebetulnya, itu sudah paling aman gitu loh. Kalau ketika lelang ya ingatnya lelang.go.id. Ya udah itu aja satu pokoknya. Satu aja gitu. Itu udah insya Allah itu sudah murni, tinggal ini aja kan nulis di Chrome lelang.go.id gitu. Ya, walaupun ada banyak sekali iklan, mungkin itu palsu gitu, dapat dikatakan seperti itu ya selain lelang.go.id gitu ya. Nah, itu tadi karena istilah lelang itu kan sudah membumi ya intinya ya, semua itu bisa lelang. Jadi itu tadi kalau untuk lelang resmi pemerintah itu ada di lelang.go.id. Selain itu ya kita nggak bisa bilang itu semua palsu, nggak bisa juga kan. Sekarang juga kan banyak lelang-lelang lewat Facebook itu juga bisa lewat. Kalau seperti itu kan biasanya komunitas ya. Oh iya, dia komunitas. Betul. Tapi kalau itu lebih ke umum, kita juga pantas curiga gitu loh. Kecuali kalau kayak semuanya Pak Arin nih suka sepeda gitu, dia ikut komunitas di Facebook itu sepeda. Biasanya kan di situ kan antar ada komunitas dia info-info. Iya, karena lelang memang keunikannya kan itu tadi dia terbuka untuk umum, untuk mendapatkan harga yang tertinggi. Kalau tadi lelang tender dia harganya yang paling rendah gitu, kalau lelang penjual ini kan yang tertinggi gitu. Jadi kan intinya semua bisa dilakukan gitu loh intinya. Dan ada satu lagi nih keunikan lelang, harus dengan pengumuman lelang gitu. Pengumuman gimana tuh, Bu? Jadi harus untuk pelaksanaan lelang itu, sebelum dilaksanakan lelang itu objek yang akan dilelang itu harus dilakukan pengumuman. Tapi kan pengumuman sekarang banyak media ya, banyak medianya. Termasuk ya tadi kalau lelang resmi ada di lelang.go.id, tentunya untuk lelang-lelang yang lain yang tidak resmi dan memang kenyataannya kan memang banyak sekali ya. Biasanya ya itu tadi, biasanya kalau lelang-lelang tidak resmi itu dia posisinya itu komunitas-komunitas. Jadi kalau di luar komunitas kok ternyata ditawarin gitu ya, berarti kita perlu waspada untuk hal-hal seperti itu. Baiknya sih ketika ada seperti itu dikonfirmasi langsung aja ke kami. Silahkan datang. Kalau yang di seputaran Kota Tasikmalaya, silahkan, kantor kami terbuka dari jam 8 sampai jam 4 untuk pelayanan. Bisa ditanyakan. Karena tadi kan informasi publik kecuali yang dikecualikan gitu, informasi publik kan memang ada yang dikecualikan ya, kita terbuka ya, siapapun itu gasken gitu. Iya, gasken lah. Iya, walaupun ada satpam nggak usah takut gitu. Karena satpam kita pun siap melayani, siap membukakan pintu untuk para pengguna jasa atau masyarakat sekitar yang memang membutuhkan informasi terkait dengan layanan kami tadi. Seperti itu. Siap. Ini ada tambahan lain barangkali Mungkin Bapak, saya Ibu nambahin Bu ya. Terima kasih Pak Mairsa untuk tadi disebutkan oleh Bu Lis selaku pejabat fungsional pelelang di KPKNL Tasikmalaya. Intinya lelang yang resmi melalui KPKNL itu ada semua informasinya ada di lelang.go.id. Selain itu kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi di lelang.go.id itu Bapak Ibu bisa sebagai penjual atau pemohon maupun minat ingin membeli atau sebagai pembeli. Jadi Bapak Ibu misalnya di Tasik berminat ingin membeli properti misalnya kayak rumah atau bangunan yang dilelang maupun mobil, misalnya mobil plat merah maupun itu di Surabaya bisa, dari Tasik bisa. Jadi salah satu cirinya mungkin di lelang itu kalau Bapak Ibu sebagai pemohon itu diminta setor uang jaminan lelang. Yang dahulu uang jaminan lelang itu wajib ke bendahara penerimaan, sekarang di sistem lelang.go.id itu Bapak Ibu diminta untuk setor jaminan lelang lewat virtual account. Tentunya jangan khawatir kalau virtual account yang diberikan oleh lelang.go.id itu berarti itu virtual account memang resmi, bukan ke rekening pribadi yang mungkin mohon maaf berujung ke penipuan. Misalnya uang jaminan lelang Bapak Ibu itu memang nggak menang lelang, misalnya dalam penawaran kalah nanti dijamin 100% akan kembali ke Bapak Ibu. Nah, nanti pun kalau menang, uang jaminan itu akan diperhitungkan sebagai pelunasan, kekurangnya berapa nanti akan disetorkan ke rekening juga atau virtual account yang akan disediakan oleh lelang.go.id. Demikian.
Barangkali Ibu nambahin? Ya, benar sekali terkait dengan transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan itu untuk lelang itu semuanya full ada di lelang.go.id. Jadi seperti tadi Pak Ari sampaikan bahwa ketika pemirsa itu berminat untuk ikut lelang, itu gampang tinggal klik ikut lelang. Di situ nanti sudah disediakan virtual account yang dia itu satu nomor dia itu untuk transaksi di lelang.go.id. Jadi fungsi dari virtual account yang muncul dari lelang.go.id ini selain sebagai pembayaran uang jaminan, nanti juga dia itu juga akan sebagai pelunasan. Jadi satu aja. Dan virtual account itu sangat-sangat spesial karena dia itu untuk satu akun dan satu barang. Jadi tidak akan pernah mungkin sama, walaupun barangnya sama, tetapi ketika peminatnya berbeda, dia akan berbeda. Jadi itu sangat-sangat spesial karena kita itu sudah interkoneksi dengan lembaga Kementerian Keuangan yang dia itu untuk satu informasi dan satu data. Itu aja. Ya, seperti itu. Sih, mantap. Wih, banyak sekali nih informasi-informasi dari awal sampai sekarang detik-detik akhir nih Bu, Pak. Oke, mantul. Sekarang ada mungkin kata-kata terakhir untuk maksudnya kalimat-kalimat yang ingin disampaikan kepada para pemirsa gitu terkait apapun bebas. Misalkan ayo ajakan untuk lelang dan lain-lain, boleh banget. Sedikit aja dari Ibu dulu deh. Baiklah, untuk closing statement ya, statement kita untuk dialog kali ini kepada pemirsa di seluruh wilayah Periangan Timur. Jika ingat lelang, ingatlah lelang.go.id. Seperti itu saja. Oke, singkat ya Bu. Singkat saja tapi informasi. Jelas ya. lelang.go.id. Oke, kalau dari Bapak nih apa ya? Terima kasih Bapak Ibu pemirsa semua. Dari saya, kalau dari Bu Lis adalah ingat lelang Go.id. Kalau dari saya, dari sisi BUMN, cintailah aset negara, jagalah aset negara. Selaku Satker pengguna barang milik negara, tolong tingkatkan akuntabilitas, tolong pelihara aset negara, sehingga aset itu digunakan untuk optimal pelayanan publik, pelayanan pemerintahan. Dan kalau ada sisi bisa dioptimalkan menjadi sewa kepada pihak ketiga untuk menyumbang PNBP, mangga silahkan bagi aset yang bukan idle tapi bisa dioptimalkan, masih bisa dipakai tanpa mengganggu tugas pokok fungsi pemerintahan, silahkan dioptimalkan untuk disewakan sehingga kepada pihak ketiga sehingga memicu potensi ekonomi di masyarakat sekitar. Sekali lagi, mari cintai aset negara, mari jaga aset negara. Terima kasih. Mantap. Berbeda ya, jadi berbeda bidang, tapi emang benar-benar satu tujuan banget gitu. Oke, bagi para pemirsa sekali lagi yang ingin lelang gitu kan, tadi telah diinformasikan dari awal sampai akhir itu adalah lelang wajib dan lain-lain, dan bisa langsung saja mendatangi kantor layanan yang ada di Kota Tasikmalaya gitu ya. Aman ya pemirsa, sudah banyak sekali informasi yang disampaikan terkait KPKNL kali ini. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di Radar TV, mantap sekali informasinya. Saya yang tidak tahu juga menjadi tahu. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan program Dialog Khusus kali ini. Tentunya saya Eka Amalia Siti Patona dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.